Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahiman rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasad kita. Karena di sana ada ruh-ruh yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dikembalikan kembali oleh Allah. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Bahwasanya Allah akan mewafatkan seorang jiwa ketika datang ajalnya. Walladzi lan tamut fi manamiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mewafatkan seorang jiwa ketika di dalam tidurnya. Wa yumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memegang jiwa ketika dia tidur dan Allah akan mengembalikan rohnya sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Masyaallah mukminin rahim rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita tahu bahwasanya kita sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah yang terlihat maupun yang samar-samar. Tetapi di sini kita tidak bisa menyalahkan yang namanya zaman. Ya, kita katakan bahwasanya ini zaman edan. Ya. Atau zaman-zaman yang lainnya. Ya. Tidak bisa kita mencelah yang namanya zaman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbud dahr. Janganlah kalian itu mencelah zaman. Ya, zaman ya begini saja. Siang dan malam, malam dan siang. Ya, la tasubbud dahr. Jangan kalian mencelah yang namanya zaman. Fa innallaha huwad dahr. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa. Yang mengatur zaman itu adalah Allah. Sehingga Allah katakan, Allahul ladzi yudabbirul amra minas sama. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala urusan dari atas langit. Ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, na'ibu zamanina wal 'aibu fina. Kami mencelah zaman. Ya, wal 'aibu fina. Padahal aibnya itu ada di dalam diri kami. Ya, kita mencelah zaman, kita salahkan zaman, padahal yang merusak ya, keburukan, aib itu ada di dalam diri kita. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang telah menimpa kalian dari musibah apapun itu karena ulah tangan kalian, karena dosa yang telah kalian lakukan. Dan juga Allah katakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Bahwasanya kekalahan itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Ya, karena kesalahan kalian, karena dosa kalian. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tamtantu dzahaba wal fiddah. Bahwasanya aku menguji emas dan perak. Ya. Sehingga dites, apakah memang emas ini emas yang murni atau perak yang murni atau sebaliknya, yang palsu. Sehingga diberikan tes terlebih dahulu. Ya, sebagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya, apakah kita memang imannya murni ya atau campuran? Ya, atau campuran. Makanya Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahwa orang yang beriman ketika diingatkan kepada Allah, hati mereka itu ada memiliki rasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Ketika dibacakan firman-firman Allah, iman mereka itu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka bertawakal kepada Allah.
alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka senantiasa terus-menerus melaksanakan salat dan mereka menginfakkan atas rezeki yang telah kami berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqah, mereka itulah orang beriman yang sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau yang murni imannya. Ya. Kemudian di antara makna al-fitnah, ya, termasuk juga ujian. Allah katakan di awal surat Al-Ankabut, ya, Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nas an yutraku, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, untuk mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Ya, wahum la yuftanun, jangan mengira manusia hidup ya kemudian tidak ada ujian. Ya, pasti ada ujian. Makanya Allah mengatakan walabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan, dengan perintah dan dengan larangan. Ya, fitnah wa ilaina turja'un, bahwasanya kalian akan kembali kepada kami, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah katakan wa minan nas man ya'budullah 'alal haf, di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir. Ya, jadi ada umat pinggiran. Ya, di pinggir-pinggir. Ya, di samping sini, di paling pinggir pojok sudah. Wa minan nas may ya'budu al-harf fa in asabahu khaira itma'anna bi. Orang ini, ya, ketika dia ditimpa nikmat, ya, rezekinya lancar, sehat, masya Allah, ya, merasa tenang, merasa nyaman. Wa in asabathu fitnah, ketika mereka dikasih ujian sama Allah, in qalaba ala wajhi, balik ke belakang, jatuh, ya, enggak kuat kena ujian. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang demikian rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya, karena nanggung. Ya, karena dia menanggung. Ketika seorang dia, cobalah dia imannya mendekat. Ya, dia mendekat di tengah lah. Ya, sehingga ketika jatuh enggak sampai ke belakang. Ya, masih bisa kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Bahwasanya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum mereka sudah dikasih ujian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira ketika seorang dia sudah merasa beriman, sudah dia melaksanakan amal soleh taat kepada Allah, dia mengatakan saya jauh dari ujian. Justru ujiannya makin besar. Sehingga Rasul mengatakan ketika ditanya, "Man asyaddun nasi bala?" Siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Qala al-anbiya. Bahwasanya para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya. Yaitu orang-orang saleh. Pasti dikasih apa? Ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dengan ujian itu kami mengetahui mana di antara mereka yang jujur imannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan kami mengetahui mana di antara mereka yang dusta di dalam keimanannya. Maka di sini barometer, ya, barometer, ya, jujurnya iman dan, ya, berdustanya iman itu dengan apa? Ujian. Dengan ujian ini maka seseorang akan tersingkap aslinya. Ya, kalau nggak ada ujian ya sama saja. Ya, tapi dengan ujian itu akan terlihat orang ini setia atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua yaitu arti fitnah adalah membakar. Ya, makanya Allah mengatakan yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan terjadinya hari pembalasan. Ya, makanya surat yang dibaca sama imam tadi surat apa? Surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu surat yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib. Besok paginya meninggal. Ya, di situ di surat tersebut diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Diulangi terus. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan, ya,
kepada mereka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari ketika mereka di dalam api neraka yuftanun. Ya, mereka difitnah di dalam api neraka. Maksudnya apa? Mereka dibakar. Yuftanun di sini artinya dibakar. Ya. Dan juga Allah katakan tentang ashabul ukhdud. Ya, di dalam surat Al-Buruj. Ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Bahwasanya orang-orang yang dia fatan di sini artinya apa? Bukan memfitnah, menuduh. Ya, orang-orang yang telah membakar. Ya, laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat, walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Maka mereka mendapatkan neraka Jahannam dan mereka mendapatkan azab yang dibakar. Ya, jadi fatanna ya membakar. Kemudian makna yang ketiga yaitu adalah asyirk. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, biasa dalil ini dibuat sama ibu-ibu. Ya, kalau sudah al fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal yang di sini apa? Kesyirikan. Ya, bukan fitnah, tuduhan. Ya, asyirku artinya kesyirikan. Kesyirikan itu lebih kejam ya daripada yang namanya ya pembunuhan. Dan juga Allah katakan dalam surat An-Nur ya ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah berhati-hatilah orang-orang yang dia menyelisihi perintahnya Rasul. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Ya, sehingga mereka ditimpa yang namanya fitnah. Fitnah di sini apa? Kesyirikan. Ya, orang kalau sudah jauh dari manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari metodenya Rasul, maka lambat laun dia akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Falyahdharil, kata Allah, hati-hatilah yang mereka senantiasa menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, kalau fitnah di sini mereka mendapatkan ya kesyirikan ketika di dunia dan azabun alim ketika di akhirat. Kemudian makna yang keempat yaitu kondisi manusia yang tidak stabil, yang carut marut. Itu artinya fitnah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan wa taji'u fitnah fayuraqiqu ba'daha ba'da. Akan datang sebuah fitnah sebagiannya lebih ringan dari yang lainnya. Wa taji'ul fitnah fayaqul mu'min. Kemudian datanglah fitnah maka orang yang beriman mengatakan hadhihi muhlikati. Ya, bahwasanya ini merupakan hal yang bisa membinasakanku. Ya, hadhihi muhlikati. Tsumma taqtashifu wa taji'ul fitnah. Kemudian ujian, ya, kondisi dia saat itu dihilangkan sama Allah. Ya, dihapuskan. Kemudian datanglah fitnah berikutnya. Ji'ul fitnan fayaqul mu'min hadi muhlikati. Ya, jadi setiap kali ada ya kejadian, ada bencana, maka orang iman itu dia mengatakan ini kebinasaanku. Ini merupakan ya musibah yang besar. Kemudian dihilangkan oleh Allah, maka datang musibah yang lainnya. Dan dia menganggap bahwasanya musibah sebelumnya itu ternyata lebih ringan. Ya, kemudian datang lagi musibah lagi. Datang lagi musibah. Ternyata musibah sebelumnya itu lebih ringan. Jadi di sini dikatakan kondisi yang tidak stabil, ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kalau kita melihat bahwasanya fitnah itu terbagi menjadi dua. Ada fitnah syubhat dan juga ada fitnah syahwat. Kalau fitnah syubhat bahwasanya semua perkara ataupun pemikiran yang menjadikan seseorang bisa ragu atau tersesat dalam akidahnya. Ya, jadi kerancuan di dalam pemikiran membuat dia itu ragu terhadap agamanya Allah, membuat dia itu tidak lagi mau menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada syubhat ya yang mendongkol di pikirannya sehingga ya berbeda dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya di sana ada ya syubhat tentang kesyirikan. Ya, jadi seseorang itu kalau misalkan dia berdoa datang ke kuburan itu biasanya lebih khusyuk. Ya, dia lebih khusyuk, dia lebih yakin ya daripada harus datang ke masjid dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara fitnah kesyirikan sehingga Allah mengatakan waman adallu mimma yad'u min dunillah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak akan pernah mengabulkan doanya sampai hari kiamat.
Ya, sampai hari kiamat tidak akan pernah dikabulkan. Jadi terkadang seseorang dengan fitnah kesyirikan ini, ya, dia akan lebih merasa yakin, ya. Sehingga sebagaimana ucapannya orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali bisa mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bahaya fitnah kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang fitnah, ya, syubhat ateis. Ya, ateis ini mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi memang bumi ini, ya, tidak ada yang mengatur, sudah berjalan dengan sendirinya. Ya, berjalan dengan sendirinya. Makanya Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah, beliau ketika diajak untuk debat, ya, seorang ateis, ternyata Imam Abu Hanifah dia datangnya terlambat. Ya, kalau misalkan waktu debatnya jam 6, ternyata datangnya taruh jam 7. Ya, telat 1 jam. Kemudian ketika datang, dikatakan oleh, ya, lawan debatnya, "Kenapa ma ta'akharta? Kenapa engkau terlambat?" Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ketika aku berjalan, ya, aku melihat di lautan itu ada sebuah kapal yang dia berjalan sendiri dan dia menurunkan barang-barang itu sendiri, ya, dan dia kembali. Aku melihat terus demikian, ya. Kemudian aku berpikir, bagaimana itu bisa terjadi, ya. Kemudian kata orang ini, dia mengatakan, "Hadza ghairu ma'qul." Ini hal yang tidak masuk akal sama sekali. Ya, tidak masuk akal. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, engkau tidak percaya dengan kapal yang dia berjalan sendiri, yang dia menurunkan barang sendiri, tetapi engkau, ya, percaya apabila bumi ini tidak ada yang mengatur. Ya. Kalau hal yang kapal kecil saja engkau tidak percaya, bagaimana dengan langit dan bumi? Ya, pasti ada yang mengaturnya. Sehingga ketika dikatakan oleh orang Arab Badui, "Bima arafta rabbak?" Bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu kalau Allah itu ada? Bima arafta rabbak. Kemudian bil ayat, yaitu dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin ketika ada, ya, kotoran onta tetapi ada ontanya. Ya, ada kotorannya onta. Ternyata nggak ada pernah onta berjalan di sini, ini mustahil. Ya, ketika seorang ada jejak kakinya, ada jejak kaki, berarti apa? Ada orang yang berjalan. Ya, ini sudah jelas bahwasanya orang-orang ateis, ya, mereka demikian. Tidak akan pernah mungkin seseorang tidak beragama. Ya, ini bahaya. Kemudian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan syubhat masalah bid'ah. Ya, jadi kalau bid'ah ini mereka itu merubah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelaku maksiat, mereka itu melanggar aturan. Tapi kalau pelaku bid'ah, mereka itu mereka itu merubah aturan. Ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira bahwasanya mereka melakukan hal yang terbaik, padahal jauh dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kam min muridin min khair la yusibah. Berapa banyak orang yang dia menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut, ya. Kemudian juga ada fitnah, ya, liberal. Kalau liberal ini mereka yang menganggap bahwasanya semua agama ini sama. Ya, antum mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, yang mau Konghucu, semuanya sama. Ya, mereka memukul rata. Semuanya bisa masuk surga. Ma anzalallahu biha min sultan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ini, buktinya sama sekali. Ya, sama seperti hanya ucapan mereka orang-orang Yahud. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ya, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan bukti kalian apabila kalian orang yang benar. Ya. Dan juga Allah mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di neraka jahanam dan mereka seburuk-buruk makhluk. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Ini sudah menyelisih. Makanya manhaj kita Quran dan Sunnah. Apa dikatakan Quran kita mengikuti, sami'na wa ata'na. Apa dikatakan hadis yang sahih kami mengikuti. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi Allahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Al-Quran,
jangan mendahului sunnah dengan ucapannya siapapun. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang liberal, mereka mengucapkan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, laki perempuan sama. Kemudian hijab tidak wajib. Ya. Apakah hijab ini juga tradisinya orang Arab? Bukan. Dahulu istri Nabi tidak berhijab. Khadijah radhiyallahu taala anha tidak berhijab karena belum ada perintah untuk hijab. Ketika ada perintah hijab, bagaimana mereka, para istri-istri Nabi, sampai gorden-gorden diambil untuk menutupi kepala mereka. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Ya, ketika turun perintah ini, katakan kepada wanita-wanita beriman, kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu agar mereka menggunakan hijab. Kemudian datang mereka orang liberal, hijab tidak wajib. Ya, maka di sini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Fitnah syahwat yaitu semua kembali kepada kesenangan dunia, kesenangan jiwa. Kalau tadi syubhat itu pemikiran sudah, kerancuan. Ya, makanya fitnah itu cuma ada dua ini saja. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, kalau fitnah syahwat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kesenangan jiwa kita yang diinginkan oleh jiwa manusia. Maka jiwa manusia itu lebih suka kepada hal-hal yang buruk ini karena dia senang. Ya, sehingga Allah mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, bahwasanya jiwa manusia selalu condong kepada namanya keburukan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai pendusta? Kenapa? Rasul ini pendusta. Kenapa? Ya, karena menyelisihi syahwat mereka. Syahwat mereka terbiasa mereka minum khamar, terbiasa berzina, ya, terbiasa main judi. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengharamkan khamar, ya, kemudian mengharamkan zina dan yang lainnya. Oh, pendusta, selesai. Karena apa? Ya, kita mau senang-senang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang azab. Oh, enggak, pendusta. Sudah, kita enggak percaya. Kita maunya ini yang sesuai dengan apa? Jiwa manusia. Ya, sehingga Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwasanya orang yang dia takut akan kedudukan Allah dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat kembalinya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jiwanya senang. Ya, ini fitnah syahwat. Ya. Yang pertama fitnah syahwat yang dikatakan yaitu tentang masalah wanita. Ya, masalah harim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashaddu 'ala rijali minan nisa." Tidaklah kutinggalkan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, mau umurnya berapa kena fitnah ini. Ya, bilang Syafi'i enggak, tetap. Ya, ma taraktu ba'di, tidak aku tinggalkan fitnah lebih besar bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, fitnah wanita ini sangat besar. Berapa banyak orang yang murtad karena wanita? Berapa banyak orang yang dahulunya istiqamah kemudian dia keluar dari jalannya karena wanita? Berapa banyak orang yang dia rela ya mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan karena wanita. Ya, maka di sini Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim, bahwasanya makar kalian, ya, tipu daya kalian itu sangat besar. Kalau berkaitan dengan masalah iblis, Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, bahwasanya makarnya syaitan, tipu daya syaitan itu lemah. Ya, kita berzikir kepada Allah kembali hilang. Ya, tetapi di sini terkena masalah wanita. Kemudian melihat wanita mau berzikir gimana? Langsung blank. Ya, laki itu langsung blank dia. Mau zikir, mau apa bebas sudah. Ya, kenapa? Inna kaidakunna azim. Sehingga syaitan itu dia itu akan menggunakan wanita, ya, senjata terbesar syaitan itu wanita untuk menyesatkan ya kaum Adam, ya. Jadi mereka ketika keluar, idza kharajatil mar'a min baitiha istasrafaha syaitan. Ketika seorang wanita dia keluar dari rumahnya, maka akan dibuat indah oleh syaitan. Makanya syaitan itu di antara ya hal yang dia lakukan, la uzayyinanna lahum fil ard.
kami akan menghiasi dia di bumi. Jadi terlihat indah padahal biasa-biasa saja. Tapi terlihat indah. Istasrafa syaitan. Ya, dibuat indah oleh syaitan. Makanya setiap jalan yang dia menuju ya kepada perzinaan itu ditutup sama Allah. Allah katakan wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati yang namanya zina. Mendekat jangan. Ya, jadi seseorang dilarang untuk ya pegang tangan, ya. Itu tidak dibolehkan. Pegang tangan, kemudian berkhalwat berdua, ya. Kemudian seorang wanita dia safar sendiri, ya, tidak dibolehkan. Kemudian memandang yang bukan ya halal bagi dirinya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Ya, karena kebanyakan zina bermula dari apa? Bermula dari pandangan. Ya, jadi kalau ada seorang pemuda zaman ini yang dia bisa menjaga pandangannya, subhanallah, ini hikmah yang besar. Ini ilham dari Allah, taufik dari Allah. Karena menjaga pandangan tidak mudah. Ya, sehingga Allah mengatakan, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa di antara mata-mata yang berkhianat. Mata berkhianat itu mungkin ketika kita bareng-bareng ya sama grup kita, ya sama teman-teman kita, mungkin kita nggak mau melihat, ya. Tapi subhanallah ada keinginan untuk melihat. Coba kalau misalkan tidak bersama mereka, saya mau melihat, ya. Atau dia singit-singit biasanya. Ini namanya mata yang berkhianat, ya. Kalau rombongan nggak mau lihat, tapi kalau pas sendiri berani dia melihat, bahkan lebih berat dari itu. Ini namanya mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah mengatakan fitnah wanita nomor satu. Nomor satu Allah katakan apa? Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang pertama apa? Wanita. Kemudian yang kedua anak. Yang ketiga adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Yang keempat al khairil musawwamah, yaitu kuda pilihan. Ya, kemudian yang kelima wal an'ami wal harth. Ya, di sana ada binatang ternak dan juga perkebunan. Ya. Mana yang antum pilih? Mana yang dipilih? Mana fitnah terbesar? Yang pertama, tadi apa? Wanita. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Syahwat di sini apa? An-nisa. Yang pertama an-nisa. Makanya laki-laki ketika disuruh milih wanita atau harta, dia akan memilih wanita. Kalau normal, ya. Wanita atau harta, dia akan memilih wanita. Kalau wanita disuruh milih laki-laki atau harta, dia akan memilih harta. Ya, itu sehat. Itu sesuai dengan fitrah. Ya. Di sini Allah katakan, makanya seseorang dia bisa menjaga dirinya dari fitnah yang namanya fitnah wanita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fitnah harta. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah." Bahwasanya setiap umat itu ada ujiannya. Umat-umat terdahulu mereka punya ujiannya masing-masing. Wa fitnatu hadil umma al-mal. Dan fitnahnya umat ini ya adalah harta. Berarti umat Muhammad sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, sehingga Rasul mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Ya. Karena yang ditakutkan kalau miskin mungkin dia enggak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa membuat kerusakan, tidak bisa berlaku sombong, ya. Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tabsuta 'alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan ketika dibukakan pintu-pintu dunia kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fahalakathum kama uhliku, dan kalian akan binasa sebagaimana mereka juga akan binasa. Ya, ini fitnah harta. Makanya ketika di Madinah, ya di Madinah itu mereka itu sudah merasakan hidup yang enak sudah. Ya, di akhir penghujung ya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat sudah nikmat, apalagi setelah perang Hunain. Itu mendapatkan harta rampasan perang, rumah mereka sudah harta mereka banyak, perkebunan, peternakan, ya semuanya
Sudah ready mereka dengan istri-istri mereka, dengan anak-anak mereka. Turun perintah suruh perang Tabuk. Ini sudah enak. Disuruh perang lagi. Ya, perang Tabuk, jalan ke Tabuk itu sekitar 700 km. Dan panasnya luar biasa perjalanan saat itu. Ya, sehingga orang munafik mengatakan apa? Ya, la tanfiru fil har. Jangan kalian keluar di waktu panas. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan oleh Muhammad, neraka jahanam lebih panas daripada itu. Ya, dan itu ada di antara para sahabat yang enggak mau berangkat. Turunlah firman Allah. Di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, "Malakum idza qila lakum." Kenapa kalian ketika diperintahkan kepada kalian infiru fi sabilillah, ya, berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard. Kaki kalian itu seakan-akan terkunci di dalam bumi. Ya, disuruh berangkat, kakinya terkunci di dalam bumi. Itsaqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih ridho terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Wamal hayatud dunya bil akhirati illa qalil. Dan tidaklah dibandingkan kenikmatan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kecuali sangat sedikit, kata Allah. Berangkat akhirnya mereka ke Tabuk. Ya, karena memang bukan tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat tinggal. Ya, sehingga ketika ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lainnya, ya, dikatakan bagaimana ketika kaifa idza futiyat alaikum al-furs war rum? Bagaimana apabila Persia dan Romawi itu ditaklukkan atas kalian? Ya, ini masih belum ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ayyu qaumin antum?" Kalian akan menjadi kaum yang bagaimana? Biasanya orang kalau fulusnya belum datang, oh, anak nanti akan bangun ini, anak nanti akan gini. Ya, banyak angan-angan yang akan dia inginkan. Ketika hartanya sudah sampai, beda lagi konsepnya. Ya, iya atau tidak? Beda lagi konsepnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, Persia dan Romawi ditaklukkan atas kalian, dua adidaya dunia. Ayu qaumin antum? Kalian akan menjadi kaum yang bagaimana? Kemudian para sahabat mengatakan, nakun kama qala Rasul, kami akan mengatakan apa yang dikatakan Rasul, kami akan bersyukur, kami akan ya demikian. Ya, rencana mereka. Kemudian Rasul mengatakan 4 hal. Kalian akan tatanafasun. Kalian akan berlomba-lomba. Fitnah harta kalau sudah datang, kalian akan berlomba-lomba, tatanafasun. Kemudian yang kedua, tatahasadun, akan saling hasad. Orang kalau sudah prioritasnya dunia, pasti hasad. Ya, berlomba-lomba, kemudian tatahasadun. Kemudian yang ketiga, tatabaghadun, dia akan saling benci. Ya, saling membenci. Kemudian yang terakhir apa? Tatadabarun, enggak nyapa. Ya. Ini konsepnya. Sudah enggak mau nyapa sudah sama sekali. Karena apa? Urusan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah, fitnah dihadil umma al-mal. Setiap umat ada ujian yang besar, dan ujian yang besar umat ini harta. Makanya manusia tidak peduli amin halal amin haram. Dia ambil dia dari perkara yang halal atau yang haram, enggak penting dia. Yang penting dia apa? Mengayakan dirinya. Sehingga Rasul mengatakan, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min adz-dzahab." Apabila anak Adam dia punya 1 lembah emas, la tamanna wadiyan. Dia akan berharap memiliki 1 lembah emas lagi. La yamla fahu illa turab. Dan tidak akan pernah menutup mulutnya kecuali tanah, mati baru selesai. Ya. Jadi manusia kadang dia takut yang namanya apa? Miskin. Ini bahaya. Senjata ini senjatanya iblis, ya. Setelah wanita itu menakuti tentang kemiskinan. Makanya Allah mengatakan asyaiton ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakuti kalian tentang kemiskinan. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu masalah anak. Ya, Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan ujian dan Allah memiliki pahala yang besar. Ya. Jadi dengan adanya anak, karena seorang dia menjadi pelit. Ya, dia menjadi pelit. Dengan adanya anak, dia menjadikan tidak lagi dia bersemangat ibadah kepada Allah. Dia tinggalkan, dia fokus kepada anak-anaknya. Makanya anak itu ada yang dia menjadi musuh. Ya, sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan, "Ya bunai yarkam ma'ana." Wahai anakku, ayo sama kami. Naik di atas kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu menjadi sama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'.
Saya akan naik ke atas gunung yang akan melindungi aku dari air ini tadi. Qala la 'asimal yaum min amrillah. Hari ini tidak ada yang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang anak dia menjadi qurrata a'yun. Ya Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata penyujuk hati. Ya sebagaimana Nabi Musa ketika mau dibunuh oleh Asiyah binti Muzahib, la taqtulu qurratu 'aini la taqtul. Dia menjadi menyejuk ya mata bagi aku, jangan kau bunuh. Ya. Dan juga ada anak dia sebagai fitnah, ujian. Ya, ujian bagi orang tuanya. Makanya yang penting wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta dan anak itu adalah ujian. Kemudian yang keempat yaitu kezaliman. Kezaliman ini diantaranya adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yataqarabuz zaman." Zaman ini dia semakin dekat. Ya. Baru minggu kemarin, Ahad kemarin, sekarang sudah Ahad lagi. Baru Jumat lagi. Ya, yataqarabuz zaman. Zaman dia semakin dekat. Ya, yataqarabuz zaman. Kemudian wa yanqusul amal. Ya, dan amal saleh berkurang. Ya, zaman dia semakin dekat, ajal pun semakin dekat. Ya, dan amal itu seharusnya ajal semakin dekat, amal semakin bertambah. Ya, bukan kemudian ajal semakin dekat, ya amal itu semakin berkurang, enggak. Ya, yataqarruz zaman wa yanqusul amal wa yulqa syuh, dan kebakhilan sudah merajalela, bakhilnya luar biasa. Kemudian wa yadharul fitan, dan banyaknya fitnah, wa yuqad, dan banyaknya al-harj. Al-harj adalah pembunuhan. Ya, sedikit-sedikit membunuh. Nyolong ayam kemarin dibunuh. Jadi cemburu sedikit dibacok, dibunuh. Ya, padahal jiwa, nyawa seorang yang beriman itu lebih mulia di sisi Allah daripada kemuliaan Ka'bah. Ya, tidak boleh seorang dia membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar. Makanya di antara sifat ibadur rahman, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Yaitu mereka tidak membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar dan mereka tidak melaksanakan perzinaan. Ya. Kemudian yang kelima yaitu fitnah jabatan. Ya, fitnah jabatan. Ini fitnah lagi. Ya. Karena seorang dia mendapatkan jabatan, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan harta. Dia mendapatkan ya popularitas. Kemudian dia mendapatkan apa? Kuasa. Dia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Karena dunia mereka cari. Kalau kita melihat bagaimana manhajnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka justru menjauh dari yang namanya jabatan. Kalaupun harus diangkat, ya, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tidak ada keinginan, hasrat, nafsu mereka, syahwat mereka untuk menjadi seorang pemimpin atau memiliki jabatan. Ya. Karena Rasul mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama." Padahal jabatan itu dia akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan. Ya, jabatan itu apa? Kehinaan dan penyesalan, kecuali ya illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Karena ujiannya besar, justru di atas haknya yang dia ambil. Ya, haknya sedikit dia ambil banyak. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang bisa ngambil sesuai dengan porsinya. Bisa atau tidak? Berat. Ya. Jadi jangan kita mengetes diri. Kadang seorang itu ingin ngetes dirinya. Coba, anak pasti bisa. Ya, masuk misalkan ke diskotik misalkan, ya masuk ya, dia ingin mengetes dirinya, bisa anak menundukkan pandangan. Jadi jangan wala tulku biaidikum ila tahluka, janganlah kalian lemparkan diri kalian ke binasaan. Jadi kita ini tahu diri, seseorang bisa tahu dirinya, ya, tahu diri dia pantas atau tidak, bisa atau tidak, ya. Illa man akhadha bihaqqiha wa addul ladzi alaihi fiha, dan menunaikan apa yang harus dia tunaikan dalam kepemimpinannya. Berarti di sini ada apa? Hak dan kewajiban. Kalau dia bisa mengambil sesuai dengan haknya dan menjalankan kewajiban dengan benar, itu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di antara golongan yang dia mendapatkan naungan pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, al-imamu adil. Imam yang adil, betul menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara selamat dari fitnah.
Ini sisa berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Enggak sedikit ngebut. Cara selamat dari fitnah. Yang pertama yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Karena manusia kita ini lemah. Manusia lemah. Maka dia minta sandingan, minta sandaran. Dan sandaran terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan seseorang tidak kuat dengan fitnah syahwat atau fitnah syubhat, maka minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'awwadzu billahi minal fitan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari semua jenis fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Ya, minta tolong pertama itu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melindungi kita dari fitnah adalah Allah. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam namanya fitnah. Kalaupun sudah masuk ke dalam fitnah, berusaha kita keluar. Jangan terlalu dalam. Ya, karena sulit untuk keluar. Maka di sini yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Walillahi ghaibus samawati wal ardh." Miliknya Allah perbendaharaan gaib di langit maupun di bumi. Semuanya gaib. Ya. Ilallahi turja'ul amru kullu. Dan segala urusan kita kembalikan kepada Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Tugas kita dua. Fa'budhu, ibadah yang benar kepada Allah, wa tawakkal alaih. Dan bertawakal kepada Allah. Sudah. Fa'budhu wa tawakkal. Allah yang akan ngatur semuanya. Allah yang akan selesaikan. Ya, tugas kita apa? Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Yaitu beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa yang lain, Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min fitnati wal faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Ya, miskin ujian, kaya ujian. Enak mana? Hah? Milih, masalahnya ujian ini nggak bisa milih. Ya, kalau bisa milih ya enak. Nah, kita nggak bisa milih, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemiskinan, kekayaan itu Allah mutlak, bukan usaha. Ya, bukan usaha mutlak dari Allah. Makanya kalau melihat Qarun, qala innama utitu ala ilmin indi. Pasti aku punya karena cerdas, anak berusaha, ya, anak pantas untuk dapatkan. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, ya, wahai sekiranya kami utiya mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin 'adzim. Wahai sekiranya kami diberi seperti halnya Allah memberikan kepada Qarun, dia memiliki keberuntungan yang besar. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia di dalam bumi. Ya, bersama harta dan rumahnya. Ya. Beda dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang punya harta manfaat untuk dakwah, manfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yatajannabuhal atqa, bukan ashqa, atqa. Orang yang takwa sama Allah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya untuk membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil ala. Dia keluarkan mengharapkan wajahnya Allah. Bukan dikatakan oh fulan enggak, bukan mencari popularitas, bukan cari nama. Ya. Illa ibtigha wajhi rabbil ala wala saufa yarda. Allah pasti akan ridha. Ya. Jadi kaya dan miskin ini apa? Ujian, dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, takwa. Kalau miskin enggak takwa ya percuma. Kaya enggak takwa juga percuma. Inna akramakum indallah atqakum. Kemudian kedua yaitu kita menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Ini bisa menjaga kita dari namanya fitnah. Maka kita harus lebih banyak mulazamah di masjid. Jangan kita tinggalkan masjid. Ya, karena itu bisa melindungi kita. Ya, melindungi kita dari namanya fitnah. Dan seorang ketika dia jauh dari ilmu, maka hatinya akan kosong dan dia akan tersambar yang namanya fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dia banyak beramal saleh. Ya, zaman sekarang ini harus betul-betul banyak beramal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali saleh." Bersegeralah kalian laksanakan amal saleh. Jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan amal saleh kita laksanakan. Ya, badiru bil a'mali saleh fa innal fitan ka qit'ati
lail mudlima, bahwasanya fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Ya, samar-samar. Rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang laki-laki pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yang mungkin sore harinya dia beriman sampai sore hari, kemudian pagi harinya dia kafir. Ini terjadi. Ya. Yabi'u dinahu arad min ad-dunya. Dia menjual agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Maka bersegera untuk melaksanakan amal saleh. Yang keempat yaitu jangan lupa untuk berakhlak mulia. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kadang orang kalau sudah banyak melakukan keburukan, nggak mau melakukan kebaikan. Ya, seakan-akan nggak mungkin sudah. Maka di sini Rasul urut untuk mengiringi perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas yukhuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kelima yaitu bersabar kemudian disertai dengan sholat. Ya, Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan memperbanyak sholat, ya, dan dengan sabar. Kalau lihat dari hadisnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, selalu Rasul itu dalam keadaan sholat. Wa huwa fi shalah, wa huwa yusolli. Ya, kalau kita membahas tentang masalah ya sunnah-sunnahnya Rasul itu sering kali Rasul itu sholat. Ya, sampai ketika perjalanan perang pun mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Kami dengan sholat. Rasul kalau sudah terhimpit dengan sebuah masalah, laji'i ila shalah, kembali sholat. Ya, jadi apapun sholat. Ya, khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu menjauhi fitnah. Rasul mengatakan innas sa'id liman junibal fitan. Bahwasanya orang yang bahagia mereka berusaha menjauh dari nama fitnah, bukan mendekati. Ya, tetapi apa? Junibal fitan, yang dia berusaha menjauh dari yang namanya fitnah. Sebagaimana ya hadis yang terakhir dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Amr ini bercerita, dia mengatakan ketika kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah orang-orang yang sudah meninggalkan amanah dan perkara sudah carut marut. Ya. Mereka sudah meninggalkan yang namanya amanah, perkara sudah enggak karuan. Ya, maka katanya Abdullah Amr bin As, "Ma naf'alu adraka dzalik?" Apa yang kita lakukan ketika kami mendapati hal yang demikian? Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ilzamil baitak, yaitu banyak di rumah. Jadi kita kalau sudah selesai dari urusan kembali ke rumah. Ya, jangan terus kemudian mampir sana, mampir sini terus. Akhirnya apa? Ya fitnahnya banyak akhirnya. Ya. Yang terjadi bukan kebaikan tapi keburukan, yang ada kemaksiatan dan buang-buang waktu yang lainnya. Ya, jadi ilzam bait, banyak di rumah. Selesai urusan kembali ke rumah, kumpul sama anak, kumpul sama istri, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amlik alaika lisanak, yaitu jaga lisan. Jangan sedikit-sedikit komentar. Ya, ini Rasul ini mengatakan demikian. Banyak di rumah kalau ingin selamat ya. Ini kalau ingin selamat. Ya, perbanyak di rumah. Kemudian apa? Menjaga lisan. Ya. Lisan ini biasa terwakili dengan tulisan. Semua dikomentari. Ya, ini dikomentari, ini dikomentari, ini dikomentari. Amlik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Kemudian yang ketiga, yang kau tahu itu baik maka lakukan. Tahu ini perkara yang baik, amalkan. Ya. Dan yang kau ingkari tinggalkan. Ini perkara yang buruk, tinggalkan. Yang baik amalkan sesuai dengan kemampuan, yang buruk ditinggalkan. Ya. Dan hendaknya engkau sibuk dengan privasimu. Urusan privasi pribadi sibuk. Gak usah ngurus privasinya orang. Ya. Jadi orang apa? Fokus dengan dirinya sendiri sudah. Ya, ngelihat orang terus bingung, lihat dirinya. Ya, kita ini punya aib yang banyak, punya kesalahan, fokus dengan diri kita. Ya, fokus dengan privasi. Kemudian yang terakhir, dan tinggalkanlah urusan kebanyakan masyarakat. Urusan umum, urusan negara, urusan ini enggak usah. Ingin kelihatan apa? Astagfirullahaladzim. Jadi ya tinggalkan urusan masyarakat yang memang bukan ya kita di dalamnya, kita tinggalkan. Ya, ini nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Masyaallah mukminin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa ya kita sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita ya dari fitnah yang ada. Ya, kita fokuskan diri kita dengan menuntut ilmu, dengan baca Al-Qur'an, dengan bakti kepada kedua orang tua, dengan kita mendidik keluarga kita.
ya, sehingga kita fokus bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kita punya tujuan yang penting, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.